Malam itu, Nusaibah menatap suaminya yang tertidur. Rasulullah akan berangkat ke Uhud pagi hari, tapi suaminya masih terlelap. Ia mengguncang bahunya, lalu berkata, "Engkau tak malu? Rasulullah akan pergi berperang dan engkau masih tertidur di rumah?" Suaminya pun bangkit, memeluknya, lalu pergi ke medan perang. Dan tak lama kemudian, Nusaibah menerima kabar. Suaminya telah syahid. Ia tak menangis. Ia kemudian memanggil anaknya. "Pergilah nak, bela nabimu, atau jangan kau pulang lagi." Dan anaknya pun menyusul ayahnya. Syahid. Dua jiwa yang paling ia cintai, hilang dalam satu hari, tapi ia tetap berdiri. Saat kabar itu sampai ke telinganya, pasukan diserang balik oleh musuh dan Rasulullah dalam bahaya besar. Nusaibah minta izin untuk ikut berperang, tapi tak diizinkan. Ia hanya boleh ikut untuk memberi air dan merawat mujahid yang terluka. Tapi ia tak bisa tinggal diam. Ia menggenggam pedang dan melangkah demi nabinya. Kelanjutan kisah Nusaibah silahkan cek video dengan judul Demi Rasulullah, Ia Rela Berdarah. Atau bisa diikuti dengan klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan share kisah Langit ID. Karena di sini kita rawat cinta kita pada Rasulullah dengan kisah-kisah yang menghidupkan jiwa. Pagi Uhud yang sunyi, Nusaibah duduk di depan tenda. Tangannya menggulung perban, memeriksa kantong air. Ia tak pernah diminta ikut perang, tapi hatinya terlalu rindu untuk diam. Kalau Rasulullah terluka, siapa yang akan membersihkannya? Kalau beliau haus, siapa yang akan memberinya air? Matanya menatap tenda tempat Rasulullah berada. Hatinya hanya punya satu tujuan, melindungi nyawa kekasih Allah dengan tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, para prajurit terguncang. Pasukan pemanah melanggar perintah. Musuh menyerbu balik. Nusaibah mendongak, matanya menyorot cemas. "Di mana Rasulullah?" Beliau terjebak. Tanpa ragu, ia lempar kantong air. Ia sobek kain tenda. Diambilnya pedang. "Wahai jiwaku, bersiaplah. Jangan biarkan kekasihmu disentuh oleh kebencian mereka." Ia tak tunggu panggilan. Ia berlari menuju api peperangan demi tubuh yang paling dicintainya di dunia. Darah, debu, teriakan. Rasulullah tersudut, hanya dilindungi segelintir sahabat. Lalu muncullah Nusaibah, seorang wanita, bukan tentara, berdiri di antara nabi dan musuh. "Kalau kalian ingin menyentuhnya, lewati tubuhku lebih dulu." Ia menangkis pedang, menebas tombak. Luka menembus kulitnya, tapi hatinya tetap kokoh. Rasulullah melihatnya dan berseru, "Dimanapun aku menoleh, aku melihat Nusaibah berperang membelaku." Tapi Nusaibah tak mendengar pujian itu. Ia hanya dengar satu suara dalam hatinya, "Jangan biarkan Nabi tersentuh. Jangan biarkan beliau berdarah, walau tubuhmu harus hancur." Kakinya gemetar, bajunya robek. Luka di pundaknya dalam, tapi ia tak mau duduk. Putranya datang ingin merawatnya, tapi Nusaibah menggeleng. Apakah Rasulullah masih selamat? Anaknya mengangguk. Maka ia kembali bangkit. "Selama nyawa masih di dada, aku akan berdiri." Setiap tetes darahnya seolah berkata, "Aku tak ingin Nabi menangis. Aku tak ingin beliau bersedih. Biar aku yang menderita, asal beliau tidak." Sore itu Rasulullah menatap Nusaibah. Tubuhnya penuh luka, wajahnya kelelahan, tapi matanya bersinar seperti bulan purnama. Rasulullah mendekat dan bersabda, "Ya Allah, jadikan Nusaibah dan keluarganya sahabat-sahabatku di surga." Air mata mengalir di wajah wanita itu. "Kalau hari ini aku mati, cukup sudah bagiku, karena beliau selamat, karena beliau tersenyum." Ia tak ingin surga karena luka. Ia ingin surga karena cinta yang tak sanggup ia sembunyikan kepada nabinya. Jika kisah ini membuat hatimu bergetar, jangan biarkan cinta ini berhenti di air mata. Jangan lupa like, share, dan subscribe.